Lawan Indonesia, Cina di bawah tekanan. Presiden Brasil serukan larangan pemanggilan pemain abroad. Tak laku, ex-back Liverpool Joel Matip putuskan pensiun. Timnas Indonesia bidik Piala Dunia, Timnas Malaysia incar juara Piala AFF. Lamine Yamal jadi korban kekerasan. Thomas Tuchel pilih Timnas Inggris atau Manchester United. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita sepak bola dari Fantastic Sport. Terima kasih. Inggris berhasil bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Finlandia dalam lanjutan UEFA Nations League di Olympia Stadion, Helsinki. Jack Grealish membuka skor di menit ke-18 melalui penyelesaian tenang setelah kerjasama apik dengan Trent Alexander-Arnold dan Angel Gomez. Meski Finlandia sempat mengancam lewat beberapa peluang, Inggris tetap mendominasi. Gol kedua Inggris datang di menit ke-74 dari tendangan bebas indah Alexander-Arnold, sebelum Declan Rice memperlebar jarak dengan sontekan cepat dari umpan Ollie Watkins, menjadikan skor 3-0. Finlandia hanya mampu mencetak gol hiburan lewat sundulan Arttu Hoskonen di menit ke-87. Kemenangan ini menjadi kebangkitan Inggris setelah kekalahan dari Yunani, menempatkan mereka di posisi kedua klasemen grup 2 Liga B. Cina akan menjamu Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tekanan besar berada di pundak Dragon Team. Laga krusial ini akan digelar pada 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium, menghadirkan duel yang menentukan nasib kedua tim di grup C. Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen dengan 3 poin, sementara Cina terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun poin setelah 3 kekalahan beruntun. Situasi ini membuat kemenangan menjadi harga mati bagi Cina, yang kini berada dalam kondisi genting. Pasukan Branko Ivankovic tak hanya dituntut untuk menang, tapi juga harus bangkit dari keterpurukan demi menjaga asa mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Wu Lei, bintang utama Dragon Team, menyadari tekanan besar yang melanda timnya. Pemain yang sempat absen saat Cina takluk dari Australia ini mengakui bahwa tekanan tersebut mulai mempengaruhi performa mereka di lapangan. Kami berada di bawah tekanan yang mempengaruhi kinerja kami, namun dengan 7 pertandingan tersisa, situasinya masih bisa berubah, ujar Wu Lei dikutip dari Sohu. Kembalinya Wu Lei dalam kondisi fit diharapkan dapat menjadi suntikan energi baru bagi Cina untuk menghadapi Indonesia. Dia menegaskan bahwa timnya siap menghadapi pertarungan penting dan bertekad tampil lebih agresif serta menunjukkan ketangguhan di kandang sendiri. Kami harus sepenuhnya siap untuk menang dan menunjukkan ketahanan serta agresi di hadapan para pendukung kami, tambahnya. Bagi Indonesia, laga melawan Cina ini juga menjadi ujian berat untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Kemenangan akan memberikan Timnas Garuda dorongan besar dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, bagi Cina, hasil selain kemenangan bisa semakin memperburuk situasi mereka dan membuat peluang lolos semakin kecil. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal harga diri dan kebangkitan. Qingdao Youth Football Stadium akan menjadi saksi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama berjuang untuk masa depan mereka di panggung dunia. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mengeluarkan seruan kontroversial yang menantang kebijakan pemilihan pemain timnas Brasil. Dalam pernyataan yang mengejutkan, Lula meminta agar tim nasional lebih memprioritaskan pemain yang berkompetisi di liga domestik daripada mengandalkan bintang-bintang top yang bermain di luar negeri, seperti Vinicius Junior dan Richarlison. Seruan ini datang di tengah perjuangan Brasil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kekalahan mengejutkan dari Paraguay dan tersingkirnya mereka di perempat final Copa America melawan Uruguay. Di bawah manajer baru Dorival Junior Dorival, pelatih baru Brasil, menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kejayaan timnas Brasil yang dahulu mendominasi dunia sepak bola. Meski memiliki barisan talenta yang mengesankan, dari pemain veteran hingga bintang muda seperti Endrick dari Real Madrid, tim ini belum berhasil tampil konsisten di bawah kendalinya. Namun, alih-alih merambah lebih luas untuk mencari pemain terbaik dari berbagai belahan dunia, Presiden Lula justru mendorong otoritas sepak bola Brasil untuk fokus pada talenta lokal yang bermain di liga domestik. Dalam sebuah wawancara radio, Lula mengungkapkan bahwa dirinya bahkan telah melobi Ednaldo Rodrigues, Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, untuk mempertimbangkan lebih banyak pemain dari liga lokal daripada pemain abroad berikutnya dari bintang-bintang internasional. Pemain yang bermain di luar negeri tidak selalu lebih baik dari mereka yang ada di sini, kata Presiden Lula. Ia meyakini bahwa Brasil memiliki banyak pemain berkualitas di liga domestik yang layak mendapatkan kesempatan di pentas internasional. Lula juga membantah gagasan bahwa bintang internasional saat ini sebanding dengan legenda Brasil seperti Garrincha atau Romario. Menurutnya, para pemain muda yang bermain di luar negeri belum mencapai status bintang sesungguhnya.
Komentar ini secara tidak langsung terkena dampak larangan potensial menyoroti beberapa pemain top Brasil yang berkarir di klub-klub besar Eropa seperti Rafinha Barcelona, Rodrigo dan Eder Militao dari Real Madrid, Gabriel Martinelli dan Gabriel Magalhaes dari Arsenal, Alisson Liverpool, Manchester City shotstopper Ederson, dan pemain Chelsea masa depan Estevão Willian yang saat ini bermain di Palmeiras sebelum ia bergabung dengan The Blues pada 2025. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh Dorival Junior untuk jeda internasional terkini, hanya 7 pemain yang bermain di klub-klub Brasil. Namun, cedera beberapa pemain utama memaksa Dorival untuk melakukan penyesuaian. Seruan Lula ini memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pakar sepak bola Brasil. Di satu sisi, ada yang mendukung upaya untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada pemain domestik. Di sisi lain, ada yang khawatir bahwa mengabaikan pemain-pemain yang berkompetisi di liga-liga top Eropa bisa merugikan tim nasional, mengingat persaingan ketat dan tingkat keterampilan yang tinggi di kompetisi internasional. Mantan bek andalan Liverpool, Joel Matip, secara resmi mengumumkan pensiunnya dari dunia sepak bola setelah karier gemilang yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para penggemar The Reds, yang mengenang Matip sebagai sosok penting di lini pertahanan mereka selama 8 tahun terakhir. Setelah meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024, Matip dikabarkan kesulitan menemukan klub baru di bursa transfer, yang akhirnya memaksanya untuk gantung sepatu. The Reds merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi pengunduran diri Matip dan memberikan penghormatan atas dedikasinya. Dalam pernyataan tersebut, Liverpool mengungkapkan, mantan bek Liverpool Joel Matip telah mengonfirmasi pensiun dari sepak bola. Sang bek tengah meninggalkan klub setelah 8 tahun pengabdian yang luar biasa, di mana ia tampil dalam 201 pertandingan dan memenangkan sejumlah trofi bergengsi bersama klub. Matip bergabung dengan Liverpool pada tahun 2016 setelah menghabiskan 7 musim di Schalke, klub di mana ia pertama kali menembus dunia sepak bola profesional. Salah satu momen puncak dalam karier Matip adalah membantu Schalke memenangkan Piala DFB Pokal pada tahun 2011. Kemudian, bersama Liverpool, ia meraih prestasi yang lebih gemilang dengan memenangkan Liga Champions, Liga Premier, dan Piala Dunia antar klub, menjadikannya salah satu pemain bertahan yang paling dihormati di generasinya. Di kancah internasional, Matip membela timnas Kamerun, mencatatkan 27 penampilan dan 1 gol. Ia juga menjadi bagian dari skuad Kamerun dalam 2 Piala Dunia, yaitu pada 2010 dan 2014. Meski begitu, Matip memutuskan pensiun dari sepak bola internasional lebih awal pada 2015 setelah adanya ketidaksepahaman dengan Federasi Sepak Bola Kamerun. Liverpool pun memberikan ucapan terima kasih dan doa terbaik untuk masa depan Matip, sembari mengingat kontribusi besar yang telah ia berikan untuk klub. Semua orang yang berada di Liverpool mendoakan Joel dan keluarganya untuk segala hal terbaik di masa depan. Demikian pernyataan resmi Liverpool. Perbedaan ambisi yang mencolok antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia terlihat jelas saat 2 negara tetangga ini mempersiapkan diri untuk turnamen yang berbeda. Di satu sisi, timnas Indonesia memasang target tinggi, yakni lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Malaysia tengah fokus untuk menjuarai Piala AFF 2024, sebuah pencapaian yang dianggap sangat mungkin diraih tahun ini. Pandangan optimis terhadap timnas Malaysia diutarakan oleh ex-pemain nasional mereka, Mahali Jasuli. Ia percaya bahwa Harimau Malaya kali ini memiliki kekuatan yang cukup untuk meraih trofi kedua dalam sejarah mereka. Saya melihat sepak bola Malaysia berada di level yang bagus dengan para pemain yang ada saat ini. Kami memiliki kombinasi pemain keturunan dan naturalisasi. Ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk kembali menjadi juara. Saya yakin Malaysia bisa membuat sejarah lagi tahun ini, kata Jasuli dalam wawancaranya dengan Berita Harian. Malaysia sendiri baru sekali meraih gelar juara Piala AFF, yakni pada tahun 2010, setelah menaklukkan timnas Indonesia di partai final. Meski sudah beberapa kali mendekati trofi, seperti pada 2014 dan 2018 saat mereka mencapai final, negeri jiran selalu gagal membawa pulang gelar karena kalah dari Thailand dan Vietnam. Namun, tahun ini peluang mereka terlihat lebih cerah. Tim asuhan Pau Marti tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sebuah grup yang dinilai relatif mudah dibandingkan grup lainnya. Yang membuat skuad Malaysia lebih kuat kali ini adalah keberadaan pemain naturalisasi dan keturunan yang menambah kedalaman tim. Selain itu, tim rival utama di grup A, yaitu Thailand, dikabarkan tidak akan terlalu fokus pada Piala AFF 2024, memperbesar peluang Malaysia untuk melaju jauh dalam turnamen tersebut. Sementara itu, ambisi timnas Indonesia berada di level yang berbeda.
Skuad Garuda berencana menggunakan turnamen ini sebagai ajang untuk memberikan pengalaman kepada pemain-pemain muda yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025. Bagi Indonesia, menjuarai Piala AFF 2024 mungkin hanya dianggap sebagai bonus, karena fokus utama mereka adalah membidik tiket ke Piala Dunia 2026. Lamine Yamal, wonderkid Barcelona, kembali menjadi sorotan dalam laga UEFA Nations League 2024 saat Spanyol susah payah mengalahkan Denmark 1-0 di Murcia, Sabtu, 12 Oktober 2024. Meskipun tidak mencetak gol atau assist, remaja ajaib berusia 17 tahun ini tetap tampil gemilang dan menjadi ancaman utama bagi pertahanan Denmark. Ia berhasil menciptakan 5 peluang berbahaya, 2 diantaranya tepat sasaran. Namun, kesempatan emas untuk mencetak gol dalam situasi 1 lawan 1 sayangnya terbuang ketika tendangannya meleset di atas mistar. Penampilan memukau Yamal di lapangan membuatnya menjadi target permainan keras para pemain Denmark. Dalam pertandingan yang penuh kontak fisik, Denmark melakukan 17 pelanggaran, hampir 2 kali lipat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan Spanyol. 3 diantaranya ditujukan langsung kepada Yamal, menjadikannya pemain yang paling sering dilanggar malam itu. Meski demikian, Yamal tetap menunjukkan ketangguhannya sebelum akhirnya ditarik keluar mendekati akhir laga, digantikan oleh Sergio Gomez. Namun, momen yang membuat khawatir para pendukung Spanyol dan Barcelona muncul setelah laga berakhir. Yamal terlihat terpincang-pincang keluar dari ruang ganti pemain, menahan rasa sakit di kaki kirinya. Sembari dipandu seorang staf tim, winger berdarah Maroko itu menuju bus tim, membuat banyak pihak meragukan partisipasinya dalam pertandingan selanjutnya melawan Serbia, Selasa, 15 Oktober 2024 di Cordoba. Luis de la Fuente, pelatih timnas Spanyol, tidak terlalu khawatir mengenai kondisi Yamal. Baginya, permainan keras adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola. Seorang teman saya selalu bilang, "Apa yang kamu mau? Ciuman dalam sepak bola." Yamal bermain sangat baik. Sepak bola memang seperti itu, penuh benturan, dan pemain berbakat seperti dia akan selalu menjadi sasaran. Ini semua tentang ketangguhan dan aturan permainan. Wasitlah yang menentukan batasannya, ujar De La Fuente, mengesampingkan kekhawatiran atas cedera Yamal. Meski De La Fuente terlihat santai, Barcelona mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Dengan jadwal yang padat, Yamal telah bermain dalam 11 pertandingan kompetitif untuk Barca sejak awal musim ini, menambah beban fisik yang cukup berat bagi pemain muda seperti dirinya. Meskipun cederanya dianggap tidak serius, Barcelona tentu khawatir akan dampak jangka panjang dari kelelahan fisik yang bisa memperlambat perkembangan salah satu aset paling berharga mereka ini. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan sikap humanisnya di luar lapangan, kali ini saat pertandingan Portugal versus Polandia yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Portugal. Momen tersebut terjadi ketika seorang penggemar nekat menyusup ke lapangan dengan tujuan yang sangat spesifik, berfoto selfie bersama idolanya, CR7. Insiden ini terjadi sesaat setelah Ronaldo ditarik keluar pada menit ke-63. Ketika ia berjalan menuju bangku cadangan, menyerahkan ban kapten ke Bernardo Silva, tiba-tiba seorang penyusup lapangan berlari mendekatinya. Dengan mengenakan jersey bertuliskan nama Ronaldo dan memegang ponsel di tangan, penggemar tersebut jelas bertekad mengabadikan momen berharga bersama sang mega bintang. Melihat aksi nekat itu, petugas keamanan Stadion Narodowi Warsawa langsung bereaksi mengejar sang penyusup. Namun, Ronaldo melakukan hal yang tak terduga. Alih-alih membiarkan penggemarnya ditangkap, ia memberi isyarat kepada petugas untuk menghentikan pengejaran, seraya merangkul penyusup tersebut dengan tenang. Tanpa ragu, Ronaldo meluangkan waktu untuk berpose selfie bersama penggemar tersebut. Di laga itu, Ronaldo ikut mencetak gol Selecao das Quinas. CR7 kemudian ditarik keluar di pertengahan babak kedua, tepatnya di menit ke-63. Aksi ini langsung menjadi viral di media sosial. Banyak netizen memuji kehangatan Ronaldo yang, meskipun dikejar waktu dan pengamanan ketat, tetap bersedia memberikan momen istimewa bagi seorang penggemarnya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa, di balik ketenaran dan prestasinya, Ronaldo tetap seorang yang menghargai penggemarnya dan mengutamakan kebahagiaan orang lain, bahkan dalam situasi tak terduga di tengah lapangan. Di mata FIFA, Bahrain pernah menjadi terduga bermasalah dalam ambisinya lolos ke Piala Dunia, terutama ketika bertemu timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan seluruh pencinta skuad Garuda sangat marah terhadap wasit Ahmed Al-Kaf yang memimpin duel Bahrain versus Indonesia di Rifa pada 10 Oktober lalu. Manajer timnas Indonesia Sumarji bahkan menjadi tumbal setelah dihukum kartu merah oleh wasit dari Oman itu. Dalam pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu berakhir imbang 2-2. Namun kemenangan 2-1 sebenarnya sudah berada di tangan Indonesia.
Hingga detik-detik akhir, wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman memutuskan memperpanjang waktu tambahan additional time melebihi batas 6 menit yang sudah diberikan. Gol dari Mohamed Marhun pada menit ke-99 akhirnya memaksa pertandingan berakhir imbang, merugikan skuad Garuda. Shin Tae-yong dan pendukung Indonesia jelas kecewa. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan menjadi korban kartu merah akibat protes keras terhadap keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Berdasarkan aturan IFAB Laws of the Game, wasit berhak menambah waktu tambahan, namun ia tidak boleh menguranginya. Pada laga tersebut, wasit seharusnya mematuhi batas tambahan waktu yang ia tetapkan sendiri, kecuali ada peristiwa signifikan. Namun, hanya ada kartu kuning kepada Marcelino Ferdinand di menit ke-94 yang seharusnya tidak menambah waktu tambahan hingga 3 menit. Ini bukan pertama kalinya Bahrain terlibat dalam kontroversi saat menghadapi Indonesia. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Bahrain menang dengan skor luar biasa 10-0 sesuai skenarionya. Sebuah kemenangan besar yang langsung menarik perhatian FIFA. Kemenangan ini sangat penting bagi Bahrain untuk memperbaiki defisit gol dalam perjuangan mereka lolos ke putaran berikutnya. Namun, walau menang besar, Bahrain tetap gagal lolos karena hasil imbang Qatar-Iran yang membuat mereka tersingkir dari kompetisi. FIFA mencium ada yang tidak beres dalam kemenangan besar Bahrain tersebut dan melakukan penyelidikan. Meski begitu, hasil penyelidikan itu tak pernah diungkap dengan jelas, meninggalkan banyak pertanyaan tentang integritas pertandingan yang melibatkan Bahrain. Ambisi Bahrain yang begitu besar untuk bisa tampil di Piala Dunia, ditambah keputusan wasit yang kontroversial, membuat publik Indonesia merasa dirugikan lagi dalam pertemuan kedua tim ini. Keputusan mengejutkan datang dari striker andalan Vietnam, Nguyen Van Quyet, yang memutuskan untuk pensiun dari timnas Vietnam setelah 41 kali tampil dan mencetak 9 gol selama kariernya bersama tim nasional. Di usia 33 tahun, Van Quyet masih menunjukkan kontribusi apik saat Vietnam menghadapi India dalam laga persahabatan di Stadion Tien Truong pada 12 Oktober 2024 yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Meski hanya bermain sebagai pengganti selama 20 menit, Van Quyet tetap menjadi sorotan dan mendapat banyak pujian. Namun, setelah pertandingan, ia membuat pernyataan mengejutkan bahwa ini adalah penampilan terakhirnya bersama timnas Vietnam. Saya ingin berpartisipasi di turnamen besar dengan semangat dan tekad, tapi kondisi fisik saya sudah menurun, dan saya tidak sanggup mengatasinya. Ini akan menjadi pertandingan terakhir saya bersama tim nasional. Saya berharap Vietnam bisa terus bermain bagus dan pemain-pemain muda segera berintegrasi, ujar Van Quyet. Pensiunnya Van Quyet jelas menjadi pukulan besar bagi pelatih Kim Sang-sik yang sebelumnya memanggil striker berpengalaman ini karena tim mengalami krisis di lini depan. Saya berbicara dengan Van Quyet sebelum pertandingan, dan dia sudah mengungkapkan rencananya. Kami kekurangan striker, itulah mengapa saya memanggilnya kembali. Jelas Kim Sang-sik. Keputusan pensiun Van Quyet ini membuat Vietnam harus segera mencari pengganti yang sepadan, terutama menjelang ASEAN Cup 2024, di mana mereka akan bersaing di grup B bersama Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Tanpa Van Quyet, tantangan Vietnam dalam mempertahankan performa di turnamen ini akan semakin berat, terutama dengan persaingan ketat dari negara-negara tetangga yang juga mempersiapkan diri dengan baik. Vietnam kini memasuki fase penting di mana generasi muda harus cepat mengambil alih tongkat estafet dari pemain senior seperti Van Quyet. ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini akan menjadi panggung besar bagi Vietnam untuk membuktikan apakah mereka mampu tampil kompetitif tanpa striker andalan mereka. Kabar terbaru datang dari Thomas Tuchel, pelatih top yang saat ini menjadi incaran dua tim besar yaitu Manchester United dan Timnas Inggris. Menurut laporan dari Bild, Manchester United terus menjaga komunikasi dengan Tuchel sebagai kandidat pengganti Erik ten Hag jika performa tim terus menurun. Awal musim Liga Inggris 2024-2025 ini memang tidak berjalan baik untuk ten Hag. Setan Merah kini terperosok di peringkat 14 klasemen, lebih dekat dengan zona degradasi daripada puncak klasemen. Situasi ini membuat spekulasi mengenai pergantian pelatih semakin kencang, dengan nama Tuchel sebagai salah satu pilihan utama. Namun, kejutan datang dari timnas Inggris. Setelah mundurnya Gareth Southgate, Lee Carsley mengambil alih sebagai manajer sementara. Sayangnya, kekalahan 1-2 dari Yunani dalam laga kandang semakin menambah tekanan di FA, Asosiasi Sepak Bola Inggris, untuk mencari pelatih baru. Disinilah nama Thomas Tuchel kembali mencuat. FA dilaporkan akan melakukan pendekatan kepada Tuchel setelah jeda internasional pada November. Dengan statusnya yang saat ini masih tanpa klub dan belum adanya langkah konkret dari Manchester United, timnas Inggris melihat peluang untuk merekrut pelatih berusia 51 tahun tersebut. Beberapa media Inggris bahkan menyebutkan bahwa Tuchel kemungkinan besar tertarik untuk menjajal tantangan baru sebagai pelatih tim nasional, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sepanjang kariernya.